Halo para kalian semua yang telah hadir di sini. Sebelum kita menyelam ke dalam kisah yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang dunia, izinkan aku mengingatkan. Jika kalian merasa informasi ini berharga, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dengan berlangganan, kalian takkan ketinggalan bagian-bagian selanjutnya dari pengungkapan yang sangat penting ini. Dukungan kalian juga yang memungkinkan riset seperti ini terus berjalan. Untuk lebih dari 5 dekade, hidupku aku dedikasikan untuk meneliti hal-hal yang sering dianggap sebagai misteri atau bahkan diabaikan oleh sains arus utama. Aku telah menjelajahi gurun, mengakses arsip-arsip tersembunyi, dan berbicara dengan orang-orang yang menyimpan rahasia yang bisa mengguncang keyakinan kita. Tapi dari semua yang pernah kusaksikan, tidak ada yang mempersiapkanku untuk apa yang mulai terungkap 18 bulan lalu. Semuanya berawal dari sebuah telepon, tepat pukul 3 dini hari. Suara yang tak kukenal di seberang garis mengatakan sesuatu yang membekas. Berhentilah mencari jawaban di masa lalu. Apa yang akan datang ada di masa depan. Desember 2025. Lalu, telepon itu terputus. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku. Siapa itu? Bagaimana dia tahu tentang riset-risetku? Pencarianku untuk melacak panggilan itu berujung pada jalan buntu, tapi benih rasa ingin tahu dan sedikit kecemasan telah tertanam. Pencarian itu membawaku ke sebuah kafe di Madrid, menemui seorang mantan kontak dari Dinas Intelijen Spanyol. Dia sudah pensiun, tetapi ketenangannya telah hilang. Matanya terus menerawang ke arah pintu, seolah mengharapkan bayangan yang tak diundang. Ada dokumen-dokumen, bisiknya, yang menghantuiku dalam mimpi. Mereka menyebutnya Event Desember. Dia lalu bercerita tentang sesuatu yang hampir tak terbayangkan, rahasia keempat Fatima. Kita semua mungkin pernah mendengar tentang 3 rahasia Fatima yang diungkapkan pada 1917. Tapi ternyata ada satu lagi, sebuah dokumen yang ditulis Suster Lucia pada 1944 dan hanya boleh dibuka oleh Paus. Saat Paus Pius XII membacanya pada 1947, wajahnya konon pucat pasi. Isinya begitu mengganggu sehingga dokumen itu langsung disegel dan dikunci rapat di arsip rahasia Vatikan. Kontakku itu mengatakan bahwa intelijen Spanyol melalui sumber ganda di dalam gereja berhasil mendapatkan salinan sebagian. Dan apa yang digambarkan dokumen itu adalah sebuah peristiwa langit yang dahsyat yang akan terjadi pada bulan Desember, tepatnya di sekitar titik balik matahari musim dingin pada tahun yang mereka perkirakan sebagai 2025 atau 2026. Tapi benarkah dokumen ini ada? Untuk memastikannya, aku harus pergi ke sumbernya. Dengan menggunakan semua koneksiku di Roma, akhirnya aku bertemu dengan seorang mantan pengarsip Vatikan yang sudah renta. Di sebuah gereja kecil di Trastevere, dengan suara bergetar, dia mengaku pernah melihat dokumen itu dengan mata kepalanya sendiri pada 1978 saat dipersembahkan kepada Paus Yohanes Paulus I. Paus membacanya, kenangnya, dan keesokan harinya beliau tampak sangat terguncang. 3 minggu kemudian, Paus yang hanya bertahta 33 hari itu ditemukan meninggal. Ada satu kalimat, lanjut sang pengarsip matanya berkaca-kaca, yang tak akan pernah kulupa di bulan kelahiran sang juru selamat. Saat matahari mencapai titik terendahnya, langit akan terbuka dan api akan jatuh atas bangsa-bangsa. Bulan kelahiran sang juru selamat, Desember. Saat matahari mencapai titik terendahnya, titik balik matahari musim dingin, 21 Desember. Kepercayaanku mulai goyah. Ini bukan lagi sekadar rumor. Ada sesuatu yang sangat besar yang diantisipasi oleh salah satu institusi tertua di dunia. Dan persiapan diam-diam sedang dilakukan. Sang pengarsip bercerita tentang konstruksi bawah tanah,
penyimpanan logistik besar-besaran, dan aktivitas tak biasa di Observatorium Vatikan. Sebelum berpisah, dia menyelipkan fotokopi memo internal yang mencurigakan, berisi instruksi untuk mengakui sisi properti di daerah terpencil, persiapan untuk peristiwa-peristiwa pada lustrum ketiga. Lustrum ketiga abad ke-21, 2020-2025, pikiranku kalut. Jika Vatikan, dengan segala pengetahuan historis dan spiritualnya, bersikap seperti ini untuk menghadapi Desember 2025, lalu apa sebenarnya yang sedang menanti kita? Tetapi sebuah pertanyaan besar masih mengganggu. Apakah ini hanya kepercayaan religius atau ada bukti lain dari dunia yang lebih sekuler? Pencarian jawaban itu akan membawaku melintasi Samudra Atlantik ke koridor rahasia dinas intelijen paling terkenal di dunia. Kegelisahan yang kudapatkan dari Roma tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika rahasia keempat Fatima adalah satu-satunya bukti, mungkin masih bisa dianggap sebagai ramalan religius belaka. Tetapi kata-kata mantan agen Spanyol itu tentang event Desember yang dipantau oleh banyak agensi intelijen terus mengusik pikiranku. Aku butuh konfirmasi dari dunia yang dingin, rasional, dan penuh perhitungan. Dunia mata-mata dan analis data. Penerbanganku mendarat di Virginia, Amerika Serikat. Di sebuah restoran tak jauh dari markas besar CIA di Langley, aku bertemu dengan seorang pria yang penampilannya begitu biasa, begitu mudah lenyap di kerumunan, sebuah keahlian yang pasti diasah selama puluhan tahun. Dia adalah mantan analis CIA yang pernah menangani intelijen Soviet. Sebelum bicara, dengan gerakan halus, ia memeriksa meja kami dan memintaku meninggalkan ponsel di mobil. Operasi Meteor Merah, ujarnya perlahan setelah suasana dirasa aman, itu nyata. Ia mengkonfirmasi bahwa Soviet, meski berideologi ateis, sangat serius mempelajari nubuat-nubuat dari para dukun Siberia. Mereka memiliki departemen khusus yang mengumpulkan cerita turun-temurun tentang tanda dari langit yang akan datang di bulan tergelap dalam setahun saat matahari mati dan terlahir kembali. Api yang tak membakar tetapi mengubah. Yang lebih menarik perhatianku adalah apa yang terjadi ketika analis NSA Amerika membandingkan nubuat Siberia itu dengan kebocoran dari Vatikan. Keduanya berasal dari tradisi yang terpisah ribuan kilometer dan berabad-abad, menggambarkan kejadian yang hampir identik. Namun, penegasan yang paling mengejutkan datang dari seorang pria yang mungkin tidak pernah kalian dengar namanya. Laszlo Kovári, seorang matematikawan Hungaria jenius yang bekerja untuk program luar angkasa Soviet pada 1950-an. Kovári bukan peramal. Ia adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan model prediksi berdasarkan siklus astronomi dan pola sejarah bencana besar. Algoritmanya yang dijuluki algoritma K menunjukkan sebuah titik konvergensi kritis. Titik itu jatuh antara tanggal 15 hingga 25 Desember 2025 dengan puncak probabilitas tertinggi pada 21 Desember. Kovári mati dalam keadaan misterius pada 1962, kata mantan analis itu. Matanya menatapku tajam, tak lama setelah ia menyampaikan temuannya. Kerjanya lalu diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat tertinggi dan hilang di telan zaman. Sampai Uni Soviet runtuh pada 1991 dan dokumen-dokumen itu bocor ke Barat. Dan sekali lagi, hitungan matematis murni itu sejalan dengan ramalan dari Fatima dan Siberia. 3 sumber, 3 metodologi yang berbeda total, 1 titik waktu yang sama. Tapi mengapa Kovári dibungkam? Mantan analis itu memberi isyarat bahwa matematikawan itu menemukan sesuatu yang lebih dalam. Ia percaya, lanjutnya dengan suara rendah, bahwa peristiwa Desember 2025 bukan yang pertama. Ini adalah bagian dari siklus.
Menurut Kofari, kejadian serupa pernah terjadi sekitar 12.000, 5.000, dan 2.000 tahun yang lalu. Periode-periode yang bertepatan dengan akhir zaman es, kelahiran peradaban besar, dan transformasi spiritual global. Setiap kali umat manusia menghadapi lompatan evolusioner besar atau kehancuran, yang paling menggangguku adalah bagian terakhir dari penjelasannya. Kofari meyakini peristiwa ini bukan hanya bersifat fisik. Ada komponen psikokesadaran di dalamnya. Sesuatu yang mempengaruhi tidak hanya materi, tetapi juga pikiran manusia. Inilah yang menentukan hasil akhirnya, evolusi atau kehancuran. Percakapan ini membuka pintu yang lebih gelap. Ia bercerita tentang kelanjutan penelitian rahasia Soviet yang dinamai Proyek Aurora dan proyek kembarannya di Amerika, Proyek Horizon. Inti penelitian mereka, hubungan antara aktivitas kosmik, medan magnet bumi, dan kesadaran manusia. Data mereka menunjukkan, ujarnya, bahwa pikiran kita tidaklah terpisah dari kosmos. Sebelum kami berpisah, ia memberikan petunjuk terakhir, sekaligus yang paling membingungkan. Jika kau ingin bukti yang lebih nyata, bukan dari dokumen tua atau cerita intelijen, katanya, carilah di langit. Tanyakan pada para astronom, tapi bukan sembarang astronom. Pergilah ke tempat yang paling jernih pandangannya ke angkasa, pergilah ke Chili. Kata-katanya meninggalkan kesan mendalam. Dua kekuatan adidaya perang dingin yang saling berseteru dalam hampir segala hal ternyata diam-diam mempelajari hal yang sama dan sampai pada kekhawatiran yang serupa. Ini bukan lagi soal kepercayaan atau ideologi. Ini tentang data, matematika, dan pengamatan. Pikiranku kini tertuju pada langit. Ada apa di sana yang membuat semua pihak, dari Vatikan hingga Kremlin hingga Pentagon, begitu waspada? Ada satu cara untuk mengetahuinya. Menatap langsung ke bintang-bintang. Petunjuk dari mantan analis CIA itu membawaku ke ujung dunia yang lain. Penerbangan ke Chili adalah yang paling berliku dari semua perjalananku. Tiketku dibatalkan secara misterius hingga 3 kali. Bagasi menghilang dan muncul kembali dengan jelas setelah digeledah. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba menghalangi langkahku, dan itu justru membuat keyakinanku semakin kuat. Ada sesuatu yang sangat bernilai untuk disembunyikan. Akhirnya, di sebuah kota kecil bernama La Serena, aku bertemu dengan seorang astrofisikawan asal Spanyol yang bekerja di Observatorium La Silla. Wajahnya memancarkan ketegangan yang sama seperti kontak-kontakku sebelumnya. Kami bertemu di sebuah hotel sederhana, jauh dari keramaian. Yang akan saya ceritakan, katanya membuka pembicaraan, bisa menghancurkan karier saya, tapi saya tidak bisa lagi berdiam diri. Dia mulai bercerita tentang sebuah objek, bukan asteroid, bukan komet, bukan pula sampah antariksa. Objek ini pertama terdeteksi pada 2019 dan diberi kode internal 2019X. Namun di antara para astronom yang mempelajarinya, mereka menyebutnya dengan nama yang lebih personal dan menggigilkan, Sang Pengunjung. Dia tidak berperilaku seperti benda langit manapun yang kita kenal. Jelasnya, suaranya bergetar ringan. Orbitnya tidak mengikuti hukum mekanika orbital biasa. Seolah-olah dia bisa mengoreksi jalurnya sendiri. Lebih aneh lagi, objek itu memancarkan frekuensi radio aneh dan tingkat pantulan cahayanya, albedo, berubah-ubah dengan cara yang mustahil bagi benda alam. Bahkan ada saat-saat di mana dia seolah merespons sinyal radar yang dikirimkan kepadanya, bukan dengan gema sederhana, tapi dengan pola-pola tertentu. Tapi inti dari semua ketegangan ini adalah satu hal. Setiap kali mereka menghitung ulang, setiap kali mereka memperbarui proyeksi, semua model komputer itu mengarah pada satu jendela waktu yang sama.
Posisi terdekat sang pengunjung dengan bumi akan terjadi antara pertengahan hingga akhir Desember 2025. Tanggal-tanggal yang sama dari algoritma Kofari. Tanggal-tanggal yang sama dari rahasia keempat. Dudukku terasa semakin tidak karuan. Ini bukan lagi ramalan atau dokumen rahasia. Ini adalah objek fisik yang nyata, yang dipantau oleh teleskop-teleskop tercanggih di planet ini, dan dia sedang menuju ke arah kita. Lalu, menurut Anda apa ini? Tanyaku, mencoba menahan gejolak dalam dadaku. Dia menghela napas panjang, melihat keluar jendela, seolah memeriksa apakah ada yang menguping. Kami tidak tahu, tidak ada yang tahu, tapi ada yang saya alami sendiri. Dia kemudian bercerita tentang hal yang paling mengusikku. Beberapa astronom yang terlibat dalam penelitian rahasia ini, termasuk dirinya, mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Mimpi-mimpi vivid yang berulang, sensasi kuat sedang diawasi, bahkan visi-visi yang tumpang tindih. 3 kolega saya, bisiknya, masing-masing secara terpisah, mengalami penglihatan yang mirip. Visi tentang bumi dari angkasa, tentang kota-kota dalam cahaya atau dalam api, tentang umat manusia yang berubah, ada yang menjadi lebih terang, ada yang hancur. Ketika mereka akhirnya berani membicarakannya, mereka terkejut menemukan betapa banyak detail yang cocok. Itu bukan kebetulan, perkataannya mengingatkanku pada komponen psikokesadaran yang disebutkan Kofari. Apakah hanya dengan mengamati objek ini, pikiran kita sudah terpengaruh? Apakah objek ini, apapun itu, sedang berkomunikasi bukan dengan sinyal radio, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam kesadaran kita? Mengapa pemerintah tidak mengumumkan ini? Tanyaku, hampir putus asa. Dia menatapku dengan pandangan yang campur aduk antara sedih dan pasrah. Karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak ada protokol untuk sesuatu seperti ini. Mengakui bahwa ada sesuatu di luar sana yang tidak bisa kita jelaskan, apalagi kendalikan, itu akan meruntuhkan semua struktur kekuasaan yang kita bangun. Pemerintah, agama, sains konvensional, semuanya akan goyah. Tapi, katanya, ada pilihan lain. Diam bukanlah jawaban. Ketidaktahuan justru berbahaya. Jika umat manusia tidak mempersiapkan diri secara sadar, peristiwa Desember itu bisa menjadi bencana. Tapi jika kita membuka pikiran, siapa tahu, ini bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik. Pertemuanku dengannya berakhir di sana, tapi kegelisahanku meledak-ledak. Sekarang ada buktinya. Sebuah sesuatu yang nyata di langit menuju ke arah kita dan seolah-olah sudah mulai menyentuh pikiran para pengamatnya. Ini bukan lagi teori konspirasi, ini adalah fakta observasional yang diselimuti kerahasiaan. Jika objek fisiknya sudah ada, lalu bagaimana dengan dampaknya yang lebih halus pada budaya, pada kepercayaan, pada jiwa manusia? Mungkin jawabannya tidak akan ditemukan di observatorium modern, tetapi justru dalam kebijaksanaan kuno yang tersebar di pelosok bumi. Bukti dari Chili membuat segalanya terasa sangat nyata, namun juga semakin membingungkan. Sang pengunjung adalah sebuah fakta, tetapi maknanya masih menjadi teka-teki. Apakah ini ancaman, sebuah undangan, atau sesuatu yang sepenuhnya di luar pemahaman kita? Untuk mencari konteks, aku menyadari aku harus melangkah mundur. Mundur dari data satelit dan dokumen rahasia, menuju ke dalam catatan-catatan kuno umat manusia. Mungkin di sanalah kita bisa menemukan petunjuk tentang bagaimana menghadapi apa yang datang. Perjalananku berlanjut, kali ini menjelajahi bumi dan waktu. Di India, para astrolog Weda kuno menunjukkan perhitungan mereka yang ribuan tahun.
Mereka berbicara tentang akhir Kali Yuga, zaman kegelapan, dan transisi menuju zaman baru yang dimulai sekitar 2024-2026. Seorang sadu berusia 90 tahun membisikkan tentang siklus kosmik, kehancuran dan pembaruan, dan kebangkitan besar di mana umat manusia akan melihat di balik ilusi dunia materi. Di Meksiko, penjaga tradisi Maya menjelaskan bahwa kalender mereka tidak berakhir pada 2012. Itu adalah awal dari proses transformasi 13 tahun yang akan berpuncak pada titik balik matahari musim dingin 2025. Di tengah hutan Chiapas, mereka menunjukkan prasasti tak dikenal yang menggambarkan cahaya dari langit yang akan memisahkan anak-anak jagung dari anak-anak kegelapan. Di pedalaman Australia, tetua aborigin bercerita tentang mimpi dan batas tipis antara dunia roh dan materi yang semakin menipis. Mereka menyebutnya sang penghuni kuno yang akan kembali mengubah tatanan dunia selamanya. Di Jepang, para peneliti fenomena anomali menunjukkan grafik yang mengejutkan, laporan penampakan benda tak dikenal, pengalaman mendekati kematian, mimpi profetik, semuanya meningkat secara eksponensial dalam 5 tahun terakhir. Seolah-olah kesadaran kolektif manusia sedang mendekati sebuah ambang batas dan gelombangnya tercermin dalam data statistik. Setiap perhentian, setiap percakapan menambahkan satu nada pada simfoni yang sama. Dari pegunungan Tibet dengan ramalan kalacakranya, hingga tradisi Sufi, Kabalah, dan nubuat Kristen esoteris, semuanya berbicara tentang periode transformasi besar, tentang pilihan antara cahaya dan kegelapan, dan tentang sebuah tanggal yang berkisar di sekitar titik balik matahari musim dingin 2025. Ini tidak bisa lagi disebut sebagai kebetulan. Terlalu banyak budaya yang terpisah oleh samudera dan zaman mengisyaratkan hal yang serupa. Mereka semua seperti melihat ke cakrawala yang sama dan melukiskan apa yang mereka lihat dengan bahasa mitos dan simbol mereka masing-masing. Sains modern mungkin menyebutnya objek anomali 2019X, tapi nenek moyang kita mungkin mengenalinya sebagai sang pembawa pesan, cahaya dari langit, atau sang penghuni kuno. Pengalaman pribadiku di Yerusalem, visi tentang 2 masa depan yang bertumpuk, satu bercahaya, satu lagi kacau, kini mendapatkan resonansi yang dalam. Itu bukan halusinasiku belaka, itu adalah gambaran yang sama yang diungkapkan oleh semua tradisi ini, sebuah persimpangan jalan kosmik. Duduk dalam hening setelah semua perjalanan ini, sebuah pemahaman mulai terbentuk. Mungkin sang pengunjung itu sendiri bukanlah intinya. Mungkin dia hanyalah pemicu, sebuah katalis yang datang tepat pada waktunya dalam siklus evolusi bumi dan kesadaran manusia. Seperti gong yang dipukul keras pada saat yang tepat dalam pertunjukan yang membangunkan para penonton yang tertidur. Tetapi pemahaman ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih mendesak dan personal. Jika kita memang berada di persimpangan jalan, jika masa depan memang belum ditentukan, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri? Persiapan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi momen yang bukan hanya menguji teknologi kita, tetapi mungkin juga jiwa kita? Pencarianku untuk jawaban itu membawaku ke wilayah yang paling mengejutkan, ke dalam rencana-rencana rahasia mereka yang berkuasa, dan ke dalam gerakan bawah sadar mereka yang merasa terbangun. Menyadari bahwa kita menghadapi sebuah persimpangan jalan kosmik adalah satu hal, tapi menyaksikan bagaimana dunia bereaksi terhadap kesadaran itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Penyelidikanku kini mengambil arah ganda, mengungkap apa yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dan menemukan apa yang bergolak di dalam hati banyak orang biasa. Bagian pertama dari kebenaran ini suram.
Melalui sumber-sumber yang bisa dipercaya dan dokumen yang berhasil kudapatkan, terungkaplah bahwa banyak pemerintah dan elit global tidak hanya menyadari garis waktu Desember 2025, tetapi telah lama mempersiapkan diri. Bukan untuk membimbing umat manusia, melainkan untuk bertahan dan mengontrol. Aku menemukan catatan tentang protokol rahasia dengan nama-nama seperti Operasi Fajar atau Proyek Phoenix. Isinya dingin dan penuh perhitungan. Pembangunan bunker-bunker bawah tanah yang luas, penyimpanan logistik rahasia, rencana evakuasi untuk segelintir orang, dan rantai komando alternatif. Yang paling menusuk adalah yang tidak tertulis di sana. Tidak ada rencana untuk menginformasikan publik. Tidak ada panduan untuk membantu masyarakat umum. Filosofinya jelas, melindungi struktur kekuasaan, mengontrol populasi yang kemungkinan akan panik dan memastikan kelangsungan tatanan lama, atau setidaknya versi otoriternya. Mereka melihat peristiwa ini sebagai krisis terbesar yang harus dikelola, bukan sebagai transisi yang harus dijalani bersama. Bahkan lebih mengerikan, aku mendapatkan petunjuk tentang proyek-proyek penelitian gelap yang bertujuan memanipulasi kesadaran massa, menggunakan gelombang elektromagnetik dan teknologi lainnya, untuk memastikan respons masyarakat tetap dapat diprediksi dan terkendali saat hari H tiba. Namun, di tengah persiapan yang muram dan egois ini, aku menemukan suatu hal yang lain, sesuatu yang penuh harapan. Dalam perjalananku, aku mulai bertemu dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, guru, seniman, dokter, ibu rumah tangga, pegawai, yang tanpa mengetahui protokol rahasia apapun, merasakan gelombang perubahan yang sama. Mereka bercerita tentang kebangkitan spontan. Seorang insinyur di Jerman tiba-tiba merasa perlu bermeditasi setiap pagi. Seorang guru sekolah di Brasil mulai mengajarkan mindfulness pada murid-muridnya dengan cara yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kelompok-kelompok komunitas kecil bermunculan, fokus pada ketahanan lokal, saling mendukung, dan eksplorasi kesadaran. Mereka semua merasakan sesuatu yang besar di Cakrawala, dan naluri mereka bukan untuk membangun bunker, tetapi untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam. Inilah persiapan dalam wajahnya yang lain. Bukan persiapan fisik semata, melainkan persiapan batin. Mereka tidak mengumpulkan makanan kaleng, tetapi mengasah ketenangan batin. Mereka tidak mencari senjata, tetapi melatih welas asih dan ketahanan mental. Mereka adalah benih-benih dari jaringan cahaya yang tidak terlihat, yang tersebar di seluruh dunia, yang secara naluriah tahu bahwa melewati transisi ini membutuhkan koneksi, bukan isolasi. Pertemuanku dengan anak-anak generasi baru semakin menguatkan harapan ini. Banyak orang tua bercerita tentang anak-anak mereka yang memiliki sensitivitas intuitif yang tinggi, berbicara tentang misi yang mereka rasakan, atau menunjukkan empati yang mendalam. Mereka seperti generasi yang terlahir dengan perangkat lunak yang lebih cocok untuk realitas baru yang sedang lahir. Kini, dua gambaran itu berdampingan. Dari atas, para elit membangun tembok dan sistem kendali. Dari bawah, jutaan orang biasa mulai membangun jembatan dan mengembangkan kesadaran. Ini seperti dua strategi yang bertolak belakang dalam menghadapi badai yang sama. Yang satu berusaha mengurung diri dalam bunker besi, yang lain berusaha belajar untuk menari dalam hujan dan memahami petir. Pertanyaannya sekarang menjadi sangat personal. Persiapan macam apa yang kupilih dan persiapan macam apa yang akan kita pilih bersama? Kita telah sampai pada titik di mana pengetahuan tentang apa yang mungkin terjadi harus diubah menjadi tindakan nyata. Tetapi tindakan seperti apa? Berdasarkan pemahamanku sekarang, jawabannya tidak terletak pada mengumpulkan persediaan sebanyak-banyaknya, tetapi pada mengumpulkan keberanian untuk melihat ke dalam diri.
Setelah mengumpulkan semua potongan ini, dari rahasia Vatikan, data intelijen, bukti astronomi, kebijaksanaan kuno, hingga kenyataan persiapan yang terpecah, aku sampai pada suatu kesimpulan yang sekaligus menjadi sebuah permulaan. Desember 2025 bukanlah tentang sebuah takdir yang sudah tertulis. Itu adalah tentang sebuah undangan untuk bangun, undangan untuk memilih, undangan untuk mengambil bagian sadar dalam kelahiran sebuah babak baru dalam kisah manusia. Mari kita jernihkan beberapa poin terakhir yang kudapatkan, yang menyempurnakan gambarannya. Di Rusia, aku menemukan bekas proyek Zvezda, penelitian rahasia Soviet yang mempelajari bagaimana siklus kosmik mempengaruhi lonjakan kesadaran. Di sebuah gua terpencil di Himalaya, seorang biksu Tibet berusia ratusan tahun membisikkan tentang waktu kala cakra yang puncaknya setelah ia memeriksa kalendernya tepat pada 21 Desember 2025. Bahkan di reruntuhan Göbekli Tepe yang berusia 11.000 tahun di Turki, ada pahatan yang diyakini beberapa arkeolog bukan hanya merekam, tetapi meramalkan konfigurasi astronomi yang akan terulang pada tanggal yang sama. Ini adalah sebuah panggilan yang bergema melintasi milenium. Lalu, apa yang bisa kita harapkan? Berdasarkan segala yang telah kusaksikan, bukan sebagai ramalan mutlak, tetapi sebagai kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Di hari-hari mendekati titik balik matahari musim dingin 2025, kita mungkin akan melihat fenomena di langit yang tak dapat dijelaskan. Pemerintah akan memberikan narasi yang membingungkan. Gelombang aktivitas matahari yang ekstrim mungkin mengganggu teknologi, dan sekaligus menyentuh bioelektrik kita. Pada momen puncaknya akan terasa seperti sebuah frekuensi baru bergetar di bumi, sebuah pergeseran halus, namun mendalam yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah mengasah kepekaannya. Bagi mereka yang telah melakukan pekerjaan batin, ini mungkin terasa seperti pembukaan, sebuah kejernihan pikiran, atau bahkan aktivasi kemampuan intuitif yang selama ini terpendam. Bagi yang tenggelam dalam ketakutan dan penolakan, ini bisa terasa seperti kekacauan, disorientasi, dan kehancuran realitas. Inilah pemisahan yang dibicarakan oleh semua nubuat itu, bukan penghakiman dari atas, tetapi pembelahan alami berdasarkan resonansi kesadaran masing-masing. Oleh karena itu, pesanku yang terakhir bukanlah untuk menimbun makanan atau berlindung di bunker. Pesanku adalah ini, jangan abaikan getaran hati nuranimu. Jika informasi ini menggema dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan, berlatihlah menghadap ke dalam, meditasi, hening, waktu di alam. Ini adalah latihan paling penting untuk menstabilkan diri melalui gejolak apapun. Bangun jembatan, bukan tembok. Cari orang-orang yang merasa sama. Bentuk lingkaran dukungan, komunitas kecil berdasarkan kejujuran dan saling peduli. Inilah jaringan cahaya yang akan menjadi penopang terkuat. Jaga ketenangan dan perspektif. Di bulan-bulan mendatang akan ada banyak ketakutan dan berita menyesatkan yang disebarkan untuk mengalihkan perhatian. Berpegang teguh pada pusat ketenangan dalam dirimu. Percayalah. Percaya bahwa kita adalah bagian dari kecerdasan kosmik yang lebih besar. Percaya bahwa kau ada di sini pada saat ini dengan sebuah tujuan. Kita tidak sendirian, kita belum pernah sendirian. Gelombang transformasi yang mendekat ini mungkin adalah ujian terbesar umat manusia, tetapi juga kesempatan terbesarnya untuk meninggalkan pola-pola lama yang penuh penderitaan dan mengingat kembali potensi sejati kita. Waktu yang tersedia semakin sedikit. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih cahaya atas ketakutan, koneksi atas isolasi, kesadaran atas kebingungan. Masa depan bukanlah sebuah gambar yang sudah jadi. Ia masih berupa lempung di tangan kita bersama. Desember 2025 akan datang.
Apakah ia akan menjadi akhir dari sebuah dunia atau awal dari yang baru, sepenuhnya tergantung pada apa yang kita pilih untuk dipercaya, untuk menjadi, dan untuk lakukan, mulai dari sekarang juga. Ini adalah pengingat terakhirku. Aku telah menyelesaikan tugasku membagikan apa yang kutemukan. Sekarang, giliranmu. Pilih dengan bijak. Bangunlah. Dan hadapilah fajar yang baru itu dengan mata terbuka dan hati yang berani.